Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Malam ini kita ketemu lagi, kita akan sama-sama berdoa malam. Saya percaya bahwa lawatan Tuhan itu sudah tersedia buat setiap kita. Mari kita katakan, Roh Kudus, aku mengharapkan Engkau lebih dari apapun malam ini. Lawat aku Tuhan, jamah aku, penuhi dengan kasih yang baru. Dan biar malam hari ini Tuhan itu melawat setiap kita. Amin. Mari kita akan memulai doa malam hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, malam ini kami membuka hati kami, naikkan pujian, mau naikkan penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus saja. Dan kami berdoa biar Engkau yang dipermuliakan dan permuliakanlah nama-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, lawat setiap kami dimanapun kami berada malam ini. Engkau yang melawat setiap kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan
kami boleh datang kepada Tuhan, kami tidak bawa kebenaran kami, tapi kami mengingat akan apa yang Tuhan itu sudah berbuat buat kami Tuhan, yaitu salib-Mu, karya yang luar biasa. Kalau kami boleh datang kepada Tuhan itu semata-mata hanya karena salib-Mu Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, dan kami berterima kasih. Katakan Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira basyakara lamoya reba kasih. Oh Yesus, Yesus. Kiri bakasih amor. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh kami meninggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kita undang namanya, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran Kami yakin dan kami meyakini dengan segenap hati kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang besar, yang kekuasaannya tidak bisa dibandingkan oleh siapapun dan apapun. Kami merayakan kebesaran Allah yang besar itu. Kami begitu bersukacita menikmati hadirat Allah. Hadirat-Mu itulah yang membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Hadirat-Mu itulah membawa kami semakin mengerti siapa kami. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada hari ini juga membawa kami semakin mengerti bahwa kami nggak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan yang ada di dalam kami. Kalau bukan Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih ya Abah. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pada sore petang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji Tuhan, menyembah Allah, mendengarkan firman Tuhan. Juga untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di Facebook Geraha Bethany Blora. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Sehat? Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan judul firman Tuhan dengan judul tidak selamanya mudah atau tidak selalu mudah. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ulangi, 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Raja Daud dan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, keberhasilan itu bukan cuma sekedar sebuah hasil akhir tanpa adanya proses yang panjang, bukan. Keberhasilan itu adalah sebuah boleh dikatakan yaitu hanya bagian belakangnya aja. Di depannya itu ada hal-hal tertentu yang membuat orang itu bisa mungkin menangis. Perjalanannya tidak mudah, melelahkan. Bahkan ada karena mungkin saking lelahnya, saking capeknya, saking aduh kenapa begini, dia berbalik arah, dia berganti arah. Memang untuk memperoleh yang namanya sebuah keberhasilan itu bukanlah hal yang mudah. Nah, saya akan menyampaikan dari teks yang barusan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian tentang bagaimana Daud itu mempunyai sebuah kesusahan berat menantang Yerusalem atau merebut Yerusalem. Kenapa saya bilang berat? Nanti ada sebuah videonya yang secara gambaran memang tidak mudah. Daud dan pasukannya merebut Yerusalem pada waktu itu. Latar belakangnya begini Bapak Ibu, Yerusalem itu dikuasai oleh orang Yebus. Yebus itu adalah keturunan dari Ham. Anak cucu Ham ada Sem, Ham dan Yafet. Lah dari Ham inilah turun orang Yebus. Nah sebetulnya dalam Yosua pasal 11 ayat yang ke-21, mereka itu sudah dikalahkan oleh Yosua, tetapi kemudian suku Benyamin tidak mau mengusir mereka. Nah sampai kemudian secara kelama-kelamaan Yebus ini sedikit demi sedikit menguasai Yerusalem, sampai akhirnya mereka menguasai seluruh kota. Nah ternyata pada waktu itu memang kenyataan bahwa orang-orang Yebus itu adalah orang-orang yang pakai tanda kutip susah untuk ditaklukkan. Nah ayat yang ke-7 Bapak Ibu, perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion. Perhatikan ada kata tetapi. Daud merebut kubu pertahanan Sion. Nah, kata tetapi di sini
adalah sebuah paradoks dari apa yang terjadi sebelumnya. Apa itu paradoksnya? Paradoks adalah sebuah kebalikan. Misalkan begini, kamu itu cantik sih, tapi nah, kecantikannya pudar gara-gara kata tetapi, gitu loh. Kamu jelek, tapi baik. Nah, tadi kejelekannya dipudarkan dengan kebaikannya. Nah, sama dengan ayat tadi, tetapi itu ada sebuah paradoks dari apa yang terjadi sebelumnya. Yang terjadi itu apa? Ternyata orang Yebus itu catatan mencatat bahwa mereka disebut sebagai keturunan ular berbisa. Kenapa? Karena ternyata bangsa-bangsa lain itu tidak ada yang bisa menaklukkan orang Yebus. Baik itu orang Amalek maupun orang Filistin. Dan mereka punya benteng yang kuat. Jelas bentengnya kuat. Seberapa kuat nanti ada gambarannya, ada videonya. Dan karena mereka merasa diri mereka kuat, mereka melakukan yang namanya penghinaan kepada Daud. Tetapi dari 3 item ini, Daud mengatakan, Alkitab bilang, tetapi Daud berhasil untuk merebut kota Yerusalem. Nah, ternyata Bapak Ibu, kata tetapi itu adalah sebuah kata yang mujarab kalau kita mau perhatikan di sini. Susah Pak, tapi bisa. Nah itu loh. Berat Pak, tapi bisa. Rasa susah, rasa berat itu pudar, itu hilang ketika di belakangnya ada kata tetapi, ada kata tapi. Nah ternyata Daud itu merealisasikan kata tapi itu tidaklah semudah yang kita pikirkan. Saya betul-betul mencari arkeologi atau bahan-bahan tentang hal ini, bagaimana caranya bisa Daud itu mengalahkan Yerusalem. Untuk merealisasikan yang namanya tetapi, Daud punya cara yang tidak biasa. Dia masuk dalam saluran air. Dan saluran air ini cukup penting. Ini adalah sebuah tempat di mana mengalirkan air mata Gihon. Nah Bapak Ibu, ini gambar dari Yerusalem. Memang pada waktu itu Yerusalem berada seperti di atas bukit. Dan tidak mudah menaklukkan Yerusalem pada waktu itu. Daud dan para pasukannya itu berada di lembahnya. Posisi mereka menyerang Yerusalem itu sangat sulit. Sudah mereka harus nanjak, kemudian mereka juga harus membuka gerbangnya. Dan itu tidak mungkin. Sampai akhirnya Daud itu memiliki ide. Masuk dalam saluran air. Ini Warren Saff itu artinya beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang yang namanya Warren itu menemukan saluran air ini. Nanti ada videonya cukup bagus Bapak ini. Nah dari sini kita ambil sebuah pelajaran yang berharga Bapak Ibu. Bahwa ternyata untuk merealisasikan yang namanya tetapi itu tidak mudah. Ada orang-orang yang mungkin akan berkata kepada kita, kamu ini bodoh, kamu ini enggak bisa. Sama seperti orang Yebus yang bilang kepada Daud, orang-orang timpang, orang-orang yang buta akan mengalahkan engkau. Jadi ini perang urat saraf. Ini Daud itu merasa dihina betul oleh orang Yebus. Seakan-akan orang Yebus bilang begini, kamu bisa apa? Kamu ini loh bisa apa? Dari situ Daud itu semakin, pakai tanda kutip ya, terprovokasi untuk mengalahkan. Provokasi yang baik maksudnya. Dia betul-betul merasa bahwa aku harus memenangkan peperangan ini. Aku harus merebut. Ada alasan memang Daud itu merebut Yerusalem. Tapi dari kebenaran pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ternyata kalau kita hanya sekedar mendengar ucapan kalimat dari orang lain, yang itu belum tentu
seperti yang kita lakukan atau tidak seperti yang kita, keadaan diri kita bisa jatuh. Misalkan begini, ada seorang anak yang, alah kamu nggak mungkin, ngapain begitu? Maka hatinya akan jatuh. Tadi malam anak saya, Pak bagus nih Pak gambar. Ini gambar apa Ci? Oh ini rantai makanan Pak, ini makan ini makan ini, makan ini. Bagus Pak. Nun sewu ya, maaf Bapak Ibu, bagi dia sangat bagus. Memang. Tapi bagi kita orang dewasa, biasa aja deh. Tapi kalau kemudian saya berkata, jelek begini, maka semangatnya itu akan apa? Akan pudar. Tapi ketika kemudian saya berkata, enggak, yes, ini kayaknya kalau bagus dikasih warna ini, deh ini, tambahin ini. Itu membuat orang itu menjadi naik lagi. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kowe iki ora iso apa-apa, kamu tidak bisa apa-apa, Ustaz, diam aja. Maka secara tidak langsung kita juga sedang mengatakan hal-hal negatif kepada orang itu. Efeknya apa? Ya, kalau orang itu kuat menerima. Kalau orang yang tidak kuat dia akan patah arang. Nah, Daud dikata-katain, kamu akan kalah sama orang timpang, kamu akan kalah dengan orang buta. Dia tidak patah arang, dia justru semakin semangat. Nah, Steve Jobs itu pernah berkata, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, jangan biarkan suara gaduh, noise gitu ya, dari pendapat orang lain itu menenggelamkan suara hatimu. Dalam bahasa Inggris itu ada noise dan voice. Nah, voice itu suara yang jelas, suara atau voice. Noise itu kalau dalam dunia sound system itu kalau misalkan Bapak Ibu dengar atau itu disebut noise. Suara yang sangat mengganggu. Nah, Steve bilang, kalau kamu hanya mendengar noise dari orang lain, kamu itu hatimu itu akan tenggelam, suara dalam hatimu itu akan tenggelam. Jadi jangan dengarkan mereka. Nah ternyata begitu Bapak Ibu. Kalau hari ini mungkin ada orang, ada sahabat, ada keluarga atau ada siapapun yang berkata dalam hidupmu bahwa kamu nggak bisa apa-apa. Saya berkata di tempat ini bahwa Anda adalah pahlawan Tuhan. Anda adalah orang-orang hebat. Bangkitlah hai pahlawan, jangan pernah dikalahkan oleh perkataan apapun. Engkau berharga di mata Tuhan dan Yesus tidak pernah salah menebus saudara. Dia selalu tepat. Dan ketika saudara diberi kesempatan untuk melakukan ini, jangan dengarkan opini-opini orang lain yang kemudian itu membuat kita menjadi down. Wah Pak, kalau begitu berarti kita nggak bisa terima nasihat. Oh salah, kita tetap harus menerima nasihat. Kita harus tetap membuka hati kita untuk nasihat orang lain. Tapi ketika nasihat itu bukanlah nasihat yang baik, yang justru membuat kita semakin jatuh, semakin terpuruk, jangan dengarkan hal itu. Saudara diciptakan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu janji firman Allah yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Meterainya adalah salib Kristus. Yes, kamu adalah orang yang lebih dari pemenang. Itu meterainya. Sekarang tinggal apakah kita mau hidup di dalamnya atau tidak. Yang kedua, pertanyaannya begini. Kenapa sih Daud itu mati-matian ingin merebut Yerusalem? Nah ternyata begini Bapak Ibu, Yerusalem itu adalah tempat yang sangat strategis untuk pusat pemerintahan. Sebelumnya itu pusat pemerintahan ketika Daud diangkat menjadi raja, itu ada di Hebron. Hebron itu di selatan. Nah ketika di selatan maka orang-orang atau suku-suku yang ada di utara itu terlalu jauh. Wah kejauhan. Nah kemudian kalau dia pergi ke daerah yang utara, maka yang selatan pun akan istilahnya terpinggirkan. Nah ternyata Yerusalem itu tepat di tengah
antara suku selatan dan suku utara. Dan Daud juga harus bisa membuktikan dirinya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa kisah ini dicatat itu sebelumnya Daud sudah diangkat menjadi seorang raja Israel. Dia membutuhkan sebuah tempat yang betul-betul menjadi simbol pemerintahan sebagai seorang raja. Dan tidak ada tempat lain selain Yerusalemlah yang paling cocok. Nah, hanya saja Yerusalem dikuasai Yebus. Dan kemudian ayat yang ke-8 bilang begini, Daud telah berkata ke waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Nah, mari kita lihat begini Bapak Ibu. Seperti apakah saluran air yang dimaksud dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-8 ini. Kita saksikan video berikut ini supaya Bapak Ibu punya gambaran yang jelas tentang hal tersebut. About 3,000 years ago, David, son of Jesse, is crowned king of Israel. This is the beginning of the royal house of David. David decides that Jerusalem, positioned at the heart of the Israelite territory, will be the capital of his kingdom. But Jerusalem is a powerful and intimidating Canaanite city, and until David's time, no tribe has been able to conquer it. Now, once again, confident of their fortifications, the Jebusites take up positions on the city walls. The young King David challenges the complacent enemy. He is determined. This time, Jerusalem must fall. אני עומד על המדרון המזרחי של עיר דוד. כאן בשנת 1995 מצאו ארכיאולוגים פרופסור רוני רייך ואלי שוקרון שרידים של מגדל ענק שנבנה על ידי הכנענים לפני כ-4,000 שנה. האבנים האלה, שכל אחת מהן שוקלת מספר רב של טונות, הן חלק ממגדל עצום שנבנה ממש כאן בסמוך למעיין הגיחון. You shall not come in here. The Jebusites mock David. They station blind and lame men on the city walls. The message is clear. The city is so strong that even the blind and the lame can easily defend it. דוד מבין שבדרכים מקובלות הוא לא יצליח לכבוש את העיר. פה צריך לחשוב מחוץ לקופסה. בראש שלו כבר נרקמת מזימה. He promises the esteemed position of head of the army to the soldier who dares to volunteer for this dangerous mission and succeeds. One man rises to the challenge, Joab ben Zeruiah, a tough and daring soldier. But what is the mission? In his challenge, David uses 2 mysterious words, Veiga Batzinor. What is this Tzinor that David is referring to? Thousands of years later, a fascinating discovery was made, shedding light on the mysterious Tzinor. In 1867, the archaeologist Captain Charles Warren crawled through a tunnel near the Gihon Spring. About 20 meters from the spring, Warren discovered a vertical shaft that rose to a height of 13 meters above his head. With great effort, Warren climbed to the top of the shaft, where, to his amazement, he discovered that the tunnel continued to rise steeply until it reached the city above. אורן הבין מיד שלפניו מפעל מים סודי שנבנה לפני אלפי שנים. התכנון היה מתוחכם ביותר. הכנענים ידעו שנקודת התורפה של עירם היא המעיין שנמצא מחוץ לחומות העיר. They built a great citadel around the spring and dug a tunnel down from the city above to the citadel surrounding the spring. דוד מגלה את מפעל המים הקדום. זה הצינור. He sends Joab ben Zeruiah through this tunnel to infiltrate the city.
After Job exits the tunnel, he runs down to the city gates. The Jebusite soldiers fail to notice him. Job reaches the city gates and opens them with great force. Before the Jebusites can grasp what has happened, David's soldiers burst through the gates and take the city by surprise. But David captured the fortress of Zion, which is the city of David. Oke. Saya menunjukkan betapa ternyata lorongnya untuk saluran air itu bukan lorong yang mudah. Dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, ini ceritanya sama. Hanya versinya ditulis oleh penulis di kitab Tawarikh ini. Alkitab bilang begini, Daud telah berkata, siapa yang lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi pemimpin. Nah ternyata Daud itu memberikan challenge ya, memberikan kesempatan, bukan kesempatan, challenge, tantangan lah. Siapa yang berani masuk ke saluran air, kemudian dia akan menjadi seorang pemimpin. Dan Yoab menangkap hal itu. Yoab kemudian mengajukan diri dan masuk ke dalam saluran air itu. Tadi saluran airnya bukan saluran air yang mudah. Susah, harus naik vertikal sekitar 13 meter. Kemudian berapa meter lagi harus merangkak. Sampai akhirnya dia bisa melakukannya. Nah begini Bapak Ibu, kadang hidup ini memang gak mudah. Kadang hidup kita tuh kadang-kadang harus menangis. Kadang kita harus merangkak. Bahkan kadang kita pun harus melakukan hal-hal tertentu yang membuat kita, aduh kenapa begini ya. Tapi saya bilang kepada Bapak Ibu, jadilah tangguh. Jadilah orang-orang yang tangguh, yang tidak mudah menyerah. Jadilah orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa terus berjalan dalam kehendak Allah. Karena kalau orang itu sedikit loyo, sedikit mengeluh, sedikit bergerutu, mengeluh dan lain sebagainya, tidak tangguh hidupnya, saudara tidak akan pernah bisa tahan. Tapi ketika saudara ini tangguh, ada kesulitan dihadapi, tidak lari, dihadapi. Dan ketika Daud harus menghadapi Yerusalem, dia punya pemikiran yang di luar pemikiran manusia biasa, out the box gitu. Dia masuk ke dalam saluran air dan Yoab menangkap challenge tersebut. Dan memang mereka memenangkannya karena ada orang yang tidak mudah meraihnya. Saya punya sedikit pengalaman setahun yang lalu ketika anak-anak FMTC angkatan pertama itu bikin di Jambore di tempat kemah waktu itu. Kita kan jualan. Suatu hari saya bilang, waktu sekitar jam 12:30 siang, panas sekali. Beberapa anak FMTC, saya bilang, coba kamu bikin es jeruk. Wah, 5 aja, kamu edarkan. Ada seorang anak FMTC namanya Alwin pada waktu itu, dia membuat es jeruk. 10, loh, Vin saya suruh 5. Enggak Pak, 10. Yakin kamu kejual? Yakin Pak. Dia ambil, dia kemudian taruh di nampan, dia mulai jalan. Sekitar 20 menit kemudian dia lari dengan sukacita. Pak, laku Pak, puji Tuhan. Saya mau bikin lagi. Haleluya, bikin. Dia bikin 10 lagi. 10, dengan semangatnya dia bikin 10, diedarkan kembali. Ini lebih lama. Setengah jam dia kembali dengan muka yang agak berbeda. Datang, Pak, enggak laku Pak. Dia bilang gitu, saya ketawa. Yang pertama laku loh Pak. Oh enggak apa-apa Win. Oke, sekarang saya tanya kamu ke bagian mana mengedarkan es jeruknya? Ke bagian sini Pak. Berani enggak kamu ke bagian sana? Oke siap. Dia pergi ke sana lagi. Laku 2. Wah senang hatinya. Masih ada 8. Coba kamu jajankan ke tempat yang lain lagi. Pulang masih ada sisa. Mereka berkeringat. Pak panas. Pak rasanya enggak enak. Saya bilang kepada mereka, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi saya mau bilang kepada kalian anak-anak FMTC, kita itu harus tangguh, enggak mudah menyerah.
kalau sedikit-sedikit menyerah, ada tantangan mutung, ada tantangan membuat kita menjadi orang yang lari dari panggilan, itu bukan Tuhan, itu bukan orangnya Tuhan. Orangnya Tuhan itu tidak takut menghadapi tantangan, dia tangguh. Dan ketika mereka mengerti hal tersebut, iya Pak ya. Dan ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka sampai berkata kepada saya, betul Pak, pengalaman dulu di jualan, itu membuat kita jadi orang yang tangguh. Nah itulah, kalau saudara memang anak-anak Allah, kalau saudara memang orang-orang yang memang disebut sebagai orang yang khusus oleh Tuhan, itu berarti saudara harus tangguh. Jadi tidak ada kata lain untuk saudara terus maju bersama Tuhan. Mari kita mengukir sejarah dalam kehidupan kita. Sejarah yang membuat kita semakin mengerti ternyata hidup tidak mudah. Hidup tidak selalu mudah. Ya, hidup tidak selalu mudah. Tapi perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Kita akan mengukir banyak sejarah. Kita akan melakukan perkara-perkara besar yang mungkin orang lain tidak pernah tahu, yang mungkin orang lain tidak pernah sampai di dalamnya, tapi kita bisa sampai di level itu karena Tuhan beserta dengan kita dan kita jadi orang-orang yang tangguh. Ukir sejarah dalam hidup saudara di bidang saudara masing-masing. Ukir sejarah dalam kehidupan saudara, di toko saudara, di tempat pekerjaan saudara. Ukir sejarah di tempat tersebut. Lakukanlah bersama dengan Tuhan. Tangguhlah menghadapi tantangan. Maka di sanalah kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala sebelum kita berdoa syafaat. Ada sebuah pujian yang berkata, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Tuhan yang membawa kepada kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan itu didapat dari orang-orang yang tidak mudah menyerah dalam kehidupan kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami akan tangguh bersama dengan Engkau. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan Sekali lagi, ku tak akan menyerah dengan segenap hati.
hamba Tuhan iki dalam masan Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan kami Tuhan dalam masan Tuhan, malam hari ini kami menyadari terkadang memang kekuatan kami terbatas. Kami mungkin pernah berkata lelah dan ingin menghentikan perjuangan ini. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami harus tangguh. Kami harus jadi orang-orang yang tidak mudah lari dari kenyataan. Kami harus menghadapinya. Kami harus menjadi orang-orang yang memang kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Kami juga sadar hidup tidak selalu mudah. Tapi kami bersyukur untuk hal tersebut. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami berperang. Engkau mengajarkan kami harus merentangkan tangan kami lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami bersyafaat untuk jemaat-Mu, untuk umat percaya. Baik yang ada di tempat ini, baik juga orang-orang yang mengikuti ibadah secara live streaming di Facebook ini. Mungkin ada di antara mereka yang hari ini lemah imannya, lemah kekuatannya, terpuruk hidupnya, tidak tahu harus berbuat apa. Karena begitu banyaknya persoalan yang menindih mereka. Kami berdoa buat orang-orang semacam ini dalam nama Yesus, bangkitlah. Jadilah pahlawan. Engkau ditakdirkan Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mungkin saat ini juga sakit Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh. Apapun sakit penyakitnya dialami. Apapun yang diderita oleh tubuh mereka. Apapun nama penyakitnya. Bahkan ketika dokter berkata tidak mungkin bisa sembuh. Ini sembuhnya lama. Tapi bagi Tuhan sangat mudah melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Supaya Tuhan menjamah. Bagi mereka yang menghadapi pergumulan karena ekonomi. Mungkin mereka bingung harus bagaimana melunasi hutang-hutang mereka. Tuhan, Engkau adalah Allah Yehova Jireh yang sanggup memberkati mereka. Mungkin mereka melakukan hal yang sederhana pekerjaannya. Tapi ketika Jehovah Jireh itu memberkati, menyediakannya, maka Allah sanggup, maka Allah pun bisa melakukan. Berkati umat-Mu Tuhan. Mereka yang berkekurangan, cukupi hidupnya. Bahkan sampai mereka bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga seluruh jemaat-Mu, seluruh kami semuanya, seluruh umat percaya, dikuatkan hidupnya. Kami juga berdoa buat rohani mereka. Mungkin saat ini kondisi mereka sudah nyaman karena sudah terlalu sering mengikuti atau tidak mengikuti ibadah di gereja. Mereka mungkin merasa nyaman dengan ada di rumah, tidak mau ke gereja lagi. Secara tidak sadar mungkin mereka merasa, Tuhan, aku pengen ke gereja, tapi aku takut menghadapi kenyataan, mungkin takut tertular virus dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang semacam ini, mari kuatkan iman mereka. Bahwa Allah memproteksi mereka, Allah melindungi mereka.
tidak ada satu apapun dan siapapun yang bisa menjamah mereka. Kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bangkitkan rohani mereka kembali. Roh mereka yang padam, roh mereka yang sudah acuh tak acuh, yang sudah merasa nyaman, Tuhan bakar mereka kembali Tuhan. Bangkitkan semangat mereka kembali Bapak. Sehingga mereka menggebu-gebu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyafaat untuk pilkada serentak. Baik di kota kami, Blora maupun di kota-kota yang lain di seluruh Indonesia. Pertama-tama kami berdoa untuk KPU pusat dan KPU daerah sampai dengan aparat-aparat yang bekerja untuk pilkada ini. Tuhan kami berdoa supaya terpilih orang-orang yang cocok, orang-orang yang sesuai dengan isi hati Allah. Sehingga mereka bisa memerintah daerahnya dengan baik. Kami menolak hal-hal yang bersifat chaos atau hal-hal yang tidak baik. Kami minta Allah menjaga bangsa kami. Selama pilkada ini Tuhan, tidak ada gejolak politik yang membuat bangsa kami terpuruk. Kami berdoa dalam nama Yesus, perkatakan damai sejahtera atas bangsa kami. Kami perkatakan hal-hal baik Tuhan. Terpilihlah orang-orang yang takut akan Allah. Terpilihlah orang-orang yang sesuai dengan kehendak Allah untuk memimpin daerahnya masing-masing, termasuk kota kami di Blora ini. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, minta anugerah Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Kami tahu bahwa kondisi ekonomi mungkin tidak sebaik tahun yang lalu. Masih merangkak kondisi ekonominya karena wabah pandemi ini. Tapi satu hal kami juga mengetahui bahwa bangsa kami itu ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam kuasa Allah. Tidak ada yang bisa menggocohnya. Sebab Tuhan melindungi. Berkati bangsa kami. Berkati pemerintahannya. Berkati orang-orang yang bekerja untuk bangsa kami. Berkati mereka semuanya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan jajarannya sampai ke bawah. Mereka melaksanakan amanat yang dari Tuhan untuk memberikan pemerintahan bagi kota, bagi provinsi, bagi bangsa kami. Berkati mereka semuanya. Hikmat Allah turun ke atas bangsa kami. Untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami yakin dengan pasti. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa. Juga Allah yang betul-betul ada dalam hidup kami. Yang akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyerah. Kita akan menyerah. Mari kita sama-sama
mengakhiri ibadah ini Tuhan, dengan rahmat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi ilahi yang bersama-sama kami akan membawa kemuliaan Allah kemanapun kami pergi. Kami akan membawa kemuliaan Allah di tempat pekerjaan kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Ketika kemuliaan Allah kami ada dengan kami, maka semuanya Tuhan yang mengatur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan menyertai dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.